Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai dari seminar kita. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Mari kita dengan penuh pengagungan kepada Allah, kita memujikan satu pujian, kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Dan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama. Kasih Allah tak terduga, kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyerahkan sesi kita sekaligus doa pembukaan, sekaligus pembukaan semester STAR kepada Pendeta Yakub Trihandoko untuk membawakan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami semua adalah umat-Mu, domba gembalaan-Mu. Engkau yang membeli kami melalui darah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami adalah milik-Mu, dan kami sadar apapun yang kami punya, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, semuanya pantas untuk kemuliaan nama-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu kami berdoa untuk acara pembukaan semester dan seminar ini, dari awal sampai pertengahan sampai pada akhirnya, kami semua serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari hal yang tampaknya penting sampai yang paling sepele, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan, kiranya Engkau dimuliakan ya Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu nyata bagi setiap kami. Kiranya kami semua dibuat semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh rindu Engkau menikmati kehadiran kami. Kami sungguh rindu kesenangan-Mu menjadi prioritas utama dan satu-satunya di dalam perkumpulan kami ini. Terima kasih Tuhan, nyatakan isi hati-Mu kepada kami dan bersukacitalah bersama dengan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sesi dari Bapak Yakub, saya ingin menjelaskan acara sepanjang malam hari ini. Sesi seminar akan dibagi menjadi 2 termin. Termin yang pertama, Bapak Yakub akan mengutarakan materi tentang perceraian, dan waktu yang dipakai ini kira-kira 70 menit. Kemudian termin yang kedua, sepanjang 20 menit, Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Yakub secara lisan. Jadi panitia tidak menyediakan kertas untuk menuliskan. Saya harap Bapak Ibu lebih berani langsung mengungkapkan, dan supaya lebih rapi,
nanti akan diatur oleh Bapak Yakub supaya tidak semua angkat tangan, tidak semua berteriak, tidak semua berbicara, begitu ya. Saya pikir ini yang ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu, bahwa sesi pertama adalah sesi tanya jawab selama 70 menit, kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab selama 20 menit. Saya harap Bapak Ibu nanti bisa memberikan pertanyaan secara lisan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan saya mengingatkan Bapak Ibu sudah menerima formulir pendaftaran selama perkuliahan STAR dari semester ini. Saya berharap jika Bapak Ibu ingin ambil bagian dalam perkuliahan, saya berharap untuk bisa menyelesaikan atau mengisi formulir itu kemudian diserahkan kepada kami, panitia, khususnya di meja penerima tamu. Kemudian Bapak Ibu, ada brosur kecil yang ada di tangan Bapak Ibu, saya harap itu menjadi informasi bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi saudara-saudara kita yang ingin ambil bagian dalam perkuliahan. Saya pikir ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan saya mengundang Bapak Yakub Tri Handoko untuk menyampaikan sesi pertama selama 70 menit. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Yakub Tri Handoko. Ya, selamat malam semuanya. Saya tidak tahu harapan kita datang di sebuah seminar dengan tema perceraian apa. Apakah sebagian merencanakan untuk bercerai? Ada beberapa belum menikah, apakah ingin memastikan bahwa nanti setelah menikah ada celah-celah yang bisa dipakai? Atau ada salah satu pasangan yang sudah minta bercerai dan diomongin tidak bisa, mah dibawa ke seminar ini. Pasti ada banyak alasan, motivasi mengapa kita datang. Yang paling banyak saya yakin adalah ingin tahu. Ingin tahu apa kata Alkitab tentang perceraian. Dan mari kita akan lihat apa kata Alkitab tentang perceraian. Nah, judul yang saya sampaikan, saya beri judul Perceraian Sebuah Perspektif Biblikal. Jadi minta maaf ada perbedaan PowerPoint-nya. Punya saya sudah lebih tinggi dan komputer yang untuk menampilkan ini versinya lebih rendah. Jadi tidak terlihat seperti yang saya maksudkan. Tapi anyway saudara bisa mengikutinya dengan baik. Saya ingin memberitahu juga bahwa bagi saudara yang ingin mendapatkan ini nanti bisa minggu depan mengaksesnya di website www.gkriexodus.org. Jadi yang ingin mendapatkan materi PowerPoint-nya bisa mengakses di www.gkriexodus.org. Jadi nanti saudara bisa dapatkan di sana dalam bentuk yang JPEG atau PDF. Jadi sudah bentuknya tidak akan berubah-ubah. Nah, judul yang saya berikan saudara perhatikan, perceraian sebuah perspektif biblikal. Ketika saya memberikan tambahan sebuah perspektif biblikal, berarti saya sedang menyiratkan sesuatu di sini. Saya menyiratkan bahwa apa yang saya sampaikan hanyalah salah satu cara pandang biblikal terhadap isu ini. Kalau dikatakan salah satu, berarti ada keragaman pandangan tentang isu perceraian dan pernikahan kembali. Tapi paling tidak saya meyakini apa yang akan saya sampaikan di sini bukan sesuatu yang aneh, bukan cuma saya yang memegang pandangan ini, walaupun pandangan saya minoritas, dan apa yang saya pandang bukan berarti sesuatu yang tanpa alasan. Jadi nanti saya akan membiarkan saudara untuk menilai sendiri bagaimana cara saya dengan beberapa teolog yang lain memahami tentang isu perceraian secara sama. Walaupun teolog-teolog lain mayoritas berbeda dengan pandangan saya. Nah, kita perlu mengetahui dulu bahwa isu tentang perceraian dan pernikahan ulang merupakan sesuatu yang sangat kompleks sekali. Ini isu yang sangat kompleks sekali, melibatkan banyak aspek. Misalnya aspek teologis. Apakah boleh orang Kristen bercerai? Kalau boleh, atas dasar apa saja?
Kalau tidak boleh, bagaimana hubungan orang Kristen itu dengan Allah? Kalau dia sudah bercerai, kalau dia kemudian sudah menikah kembali, kalau memang secara teologis keliru, bukankah orang itu menurut sebagian orang hidup terus-menerus di dalam dosa? Nah, bagaimana relasi orang itu dengan Allah? Ini persoalan teologis yang cukup rumit. Ada juga persoalan secara pastoral. Beberapa gereja melarang orang yang sudah bercerai atau orang yang menikah kembali dilarang untuk terlibat di dalam pelayanan. Semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan mimbar itu tidak diperkenankan. Karena dianggap orang yang bercerai dan menikah kembali melakukan dosa yang sangat berat sekali. Walaupun diampuni, tapi levelnya satu garis tipis di bawah menghujat Roh Kudus. Kurang lebih begitu konsepnya. Kalau yang tidak bisa diampuni menghujat Roh Kudus, nah bercerai dan kawin ulang, ini kurang lebih satu lapis di bawahnya. Ini isu pastoral. Apakah boleh orang yang sudah bercerai dan menikah kembali terlibat dalam pelayanan? Juga ada isu yang melibatkan faktor psikologis. Orang-orang yang bercerai pasti menghadapi trauma tertentu di dalam hidupnya. Demikian pula dengan anak-anaknya. Ada pergumulan pribadi secara psikologis yang dialami oleh mereka. Sehingga walaupun kita mengatakan perceraian itu tidak boleh misalnya, bagi mereka persoalannya bukan masalah boleh dan tidak boleh. Bagi sebagian orang isunya bukan teologis tetapi secara psikologis. Jadi walaupun dia tahu tidak boleh, tapi karena secara psikologis begitu menindas dia, menekan dia, toh pada akhirnya dia tetap bercerai dan memberikan pembelaan-pembelaan. Seandainya orang itu memang mau bercerai. Juga ada isu secara finansial. Orang yang bercerai pasti mengalami kesulitan di dalam masalah keuangannya. Kecuali kalau pasangan hidupnya, suaminya itu tidak bekerja dan terus untuk mengambil uang dari dia. Maka perceraian itu menjadi sebuah jalan keluar yang manis untuk dia. Tetapi kebanyakan orang yang bercerai pasti diikuti oleh hal-hal lain, kesulitan secara finansial. Juga ada, ini yang mungkin bagi banyak orang menjadi sebuah tekanan tersendiri, yaitu ada dimensi sosio-kultural, ada dimensi sosial. Kalau kita sadar beberapa tahun yang lalu, beberapa dekade yang lalu, kalau ada orang cerai, itu rasanya kayak orang aneh gitu. Sekarang ini cerai itu tidak aneh, tapi juga orangnya tetap tidak nyaman. Beberapa orang yang bercerai, misalnya mau pergi ke gereja, waduh malas. Apalagi kalau gerejanya kecil. Nanti ditanya, loh kok sendirian terus? Istrinya di mana atau suaminya di mana? Terpaksa kan jawab, oh saya sudah cerai dengan suami saya, sudah cerai dengan istri saya. Ada perasaan yang tidak nyaman pada waktu bercerita bahwa bercerai. Ada enggak orang di sini saudara pernah temukan bercerai ceritanya dengan bangga? Bentar. Apakah ada tempat lain untuk meletakkan laptop? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk notes-nya. Karena kita ini streaming, jadi orang di luar kota, di luar negeri yang mau mengikuti seminar ini, mereka bisa langsung mengikutinya setelah mendaftar. Ya. Saya tidak memberitahu saudara sebelumnya, nanti tidak ada yang datang. Bukan ya. Bukan. Nah, ini isu yang sangat kompleks sekali. Malam ini kita tidak akan membahas isu yang macam-macam ini. Saya hanya akan menyoroti satu isu, yaitu secara teologis. Jadi saya berharap kita semua tahu ekspektasinya di dalam seminar ini. Jangan sampai kita berekspektasi, wah pulang dari seminar ini semua pertanyaan tentang perceraian pasti akan jelas. Nah itu ekspektasi yang berlebihan. Karena waktu kita terbatas dan isunya sangat kompleks. Saya hanya memfokuskan pada salah satu sisi. Nah yang berikutnya saudara, saya ingin menerangkan mengapa studi ini penting. Mengapa seminar semacam ini adalah seminar yang kita perlukan. Yang pertama adalah karena peningkatan jumlah perceraian di segala lapisan masyarakat. Peningkatan jumlah perceraian di segala lapisan masyarakat. Saya mengalami kesulitan untuk menemukan data yang terbaru dan valid di Indonesia. Kira-kira berapa jumlah angka perceraian.
Tetapi saya mencoba membandingkan dengan beberapa kali statistik survei yang dilakukan oleh Barna Group. Barna itu adalah salah satu tim peneliti yang terpandang di Amerika selain Gallup, itu adalah Barna. Barna mencoba untuk menyelidiki kaitan antara budaya dan iman, culture and faith. Nah, di dalam beberapa kali survei ada hal yang menarik, saudara, bahwa jumlah perceraian di Amerika itu mencapai 33%. Jadi di antara semua pernikahan 33% diantaranya mengalami perceraian. Berarti kalau saudara bayangkan ada 3 orang menikah, yang 1 pernah cerai. Cukup besar enggak? Di sini siapa yang bercerai? Diam aja, enggak usah jawab. Tapi kalau kita mau lihat satu persatu, jarang kita menemukan orang cerai. Ada, tapi jarang. Kalau saya survei semua yang menikah di sini yang tidak cerai dan yang cerai, saya yakin jumlahnya mungkin tidak sampai 1/3 yang bercerai. Kecil. Tetapi kita harus berhati-hati, angka ini tambah lama juga bisa tambah banyak. Nah, yang menariknya adalah ternyata perceraian ini tidak mengenal batasan. Tidak mengenal batasan. Mengapa saya katakan tidak mengenal batasan? Tidak peduli etnis orang itu apa, tetap angka perceraiannya kurang lebih sama. Jadi mau itu Hispanic, mau itu African American, mau itu Asian atau White American, tetap semuanya sama, angkanya relatif sama. Tidak mengenal batasan etnis dan juga tidak mengenal batasan iman. Orang Kristen yang bercerai dengan orang non-Kristen yang bercerai, jumlahnya juga kurang lebih sama. Dan yang lebih parah lagi adalah perceraian itu juga tidak membedakan orang yang mengaku lahir baru atau tidak lahir baru. Ada orang Kristen yang mengaku Kristen tapi sadar mungkin tidak lahir baru, bercerai. Orang yang mengaku Kristen dan menyadari entah benar entah tidak bahwa dia adalah orang yang lahir baru, ternyata setelah disurvei hasilnya juga tidak jauh berbeda. Dan perceraian juga tidak mengenal denominasi, tidak mengenal denominasi. Nah, coba lihat masing-masing denominasi saudara. Antara 21% itu orang-orang Katolik dan orang-orang Lutheran, paling rendah angka perceraiannya. Yang paling tinggi adalah orang-orang yang tidak punya denominasi tertentu. Jadi yang GKJ, gereja kurang jelas. Nah, yang non-denominasi ini saudara, ini angka perceraiannya cukup tinggi 34. Tapi kalau saudara perhatikan 21 dengan 34 tidak jauh berbeda. Kalau saudara orang Metodis, Presbyterian 23%, Metodis 26%, Pentakosta 28%. Dan ini menurut saya cukup mengagetkan. Karena di kalangan orang-orang Pentakosta di Indonesia tapi perceraian itu dianggap sesuatu yang sangat tabu. Gereja yang melarang orang bercerai, menikah ulang untuk melayani biasanya termasuk gereja Pentakosta. Tapi ternyata menurut survei ini jumlahnya cukup tinggi. Dengan kata lain saudara, apapun denominasi kita, tetap angka perceraiannya tidak jauh berbeda. Ada semacam peningkatan jumlah perceraian. Saudara bandingkan dengan hasil survei Barna di beberapa tahun sebelumnya, saudara akan mendapati berbeda. Tambah tahun, trennya tambah meningkat. Dan hal yang sama bisa terjadi di Indonesia. Yang kedua, mengapa studi semacam ini penting? Karena sikap yang semakin acuh dan permisif terhadap perceraian. Saya akan kutipkan pandangan dari 2 orang. Yang pertama adalah George Barna. Saudara tahu nama Barna, berarti dia orang penting, pendiri, pimpinan dari Barna Group yang biasa melakukan survei, menyelidiki keterkaitan antara budaya dan iman di Amerika. Nah, menurut George Barna, dia mengatakan semacam ini, saudara. Sekarang ini tidak ada lagi sebuah stigma yang dilekatkan dengan perceraian. There no longer seems to be much of a stigma attached to divorce. It is now seen as an unavoidable rite of passage. Jadi dianggap bahwa perceraian itu sesuatu yang memang sudah tidak terelakkan lagi. Ini merupakan sebuah ritual dari bagian kehidupan kita. Jadi tampaknya beberapa orang menganggap perceraian itu tidak seperti dulu. Kalau dulu orang bercerai dijadikan bahan gunjingan. Benar atau betul? Kalau ada orang bercerai, orang itu cerai loh. Orang itu cerai loh. Wah, sekarang ini tampaknya orang bercerai sudah mulai biasa. Jadi sikap orang
terhadap angka perceraian yang tinggi. Semakin lama semakin acuh. Orang semakin tidak mempedulikan orang lain yang bercerai. Kemudian juga semakin permisif. Di dalam tulisannya yang lain, Josh Barna mengatakan semacam ini. Walaupun berbagai macam riset membuktikan bahwa kumpul bersama, kumpul kebo kalau istilah orang Indonesia, itu meningkatkan kemungkinan untuk perceraian. Tapi tetap orang kumpul kebo. Rasa-rasanya tidak peduli bahwa sesuatu yang menyebabkan perceraian itu seharusnya dihindari, orang tetap tidak menghindari. Sebaliknya, walaupun sudah ada banyak studi dilakukan dan hasilnya coba ditampilkan, disampaikan kepada publik bahwa mempersiapkan pernikahan dengan baik, mengurangi angka perceraian, tampaknya itu juga tidak berhasil sama sekali. Saya bacakan bagian dari sini. Studies showing the importance and value of preparing for marriage seem to fall on deaf ears. Yang artinya studi-studi yang menunjukkan pentingnya dan nilai dari persiapan pernikahan itu tampaknya jatuh pada telinga-telinga yang tuli. Orang tidak peduli. Walaupun sudah diberitahu kalau kamu melakukan ini, kemungkinan bercerai akan tinggi. Sebaliknya kalau kamu melakukan ini, kemungkinan bercerai akan rendah. Orang tidak peduli dengan studi-studi semacam itu. Dengan kata lain, saya mendapati bahwa isu dari perceraian dan pernikahan ulang itu bukan cuma isu benar atau salah. Bukan cuma itu. Kalau memang benar atau salah, saya yakin banyak orang sudah tahu kok. Karena sudah banyak studi yang dilakukan. Tetapi persoalannya bukan cuma sebatas itu. Ada banyak sikap yang mulai permisif. Kemudian John Piper mengatakan semacam ini. Banyak orang itu sadar bahwa orang-orang yang bercerai atau anak-anak dari perceraian itu sudah merasakan kesedihan, sakit yang luar biasa. Nah, orang lain yang melihat keluarga yang bercerai tidak mau menambah rasa sakit itu. Tapi cara mengasihinya itu keliru. Nah, John Piper mengatakan demikian. And sometimes this care is confused with compromise. Perhatian terhadap orang-orang yang bercerai ini diwujudkannya dalam bentuk kompromi. Misalnya sudah tahu, wah ini perceraiannya ini keliru ini. Tapi tidak berani bilang. Karena apa? Kasihan. Tidak berani langsung berkonfrontasi memberitahu ini keliru. Karena memang ada perasaan begini. Dia loh sudah banyak menderita. Kalau memang bercerai itu membuat dia lebih nyaman. Mengapa saya harus memberitahu untuk tidak bercerai? Biarlah penderitaannya dia itu sudah cukup. Saya tidak mau menambah lagi. Ini bentuk kompromi yang disebut oleh John Piper. Dengan catatan, perhatikan, John Piper ini orang yang menolak perceraian dengan alasan apapun. Jadi ada sikap yang acuh, ada sikap yang permisif. Alasan yang ketiga, mengapa studi semacam ini diperlukan adalah karena pandangan teologis yang beragam dari para pemikir Kristen, bahkan dari para pemikir reform. Bukan hanya dari para pemikir Kristen, tapi juga dari para pemikir reform. Dan saya akan langsung menunjukkan deretan teolog reform, pemikir reform yang setuju dan yang tidak setuju perceraian. Yang setuju perceraian, saya yakin saudara tidak asing lagi dengan nama-namanya. John Calvin, John Murray, J.I. Packer, Donald A. Carson, dan John Frame. Kemudian yang menolak perceraian, pemikir reform juga ada. Gordon Wenham, John Piper, Thomas Schreiner. Perhatikan walaupun namanya sama-sama John, pendapatnya bisa beda loh saudara. Ada yang setuju itu, John Calvin, John Murray gitu kan, John Frame. Ada yang tidak setuju juga. John Piper, jadi nama sama belum tentu pendapatnya sama juga. Kalau saya tunjukkan posisi klasik orang-orang reform seturut dengan Westminster Confession of Faith, maka saudara mendapati posisi tradisionalnya ini. Di dalam kasus perzinahan setelah pernikahan adalah diperbolehkan bagi pihak yang tidak bersalah untuk menuntut sebuah perceraian. Dan setelah perceraian untuk menikah dengan orang lain. Seolah-olah atau dianggap pihak yang salah tadi, yang berzina tadi, dianggap sudah mati. Dan ini ada di Westminster Confession of Faith, artikel 24, poin yang kelima. Tapi sekali lagi,
WCF ini, Westminster Convention of Faith, bukan satu-satunya posisi reform tradisional. Kalau saudara mau membaca beberapa buku yang saya sudah tampilkan di slide berikutnya, di slide sebelumnya maafkan, di dalam slide sebelumnya saya sudah menulis beberapa artikel yang saudara bisa selidiki, misalnya karangan George Stott, The Christian Reformed Church and the Problem of Divorce. Kemudian Bertha Katze Jennings menulis artikel Some Church Historical Perspectives on Divorce and Remarriage. Saudara akan menemukan pandangan di dalam tradisi reform sendiri sangat beragam. Jumlah perceraian semakin meningkat, sikap orang semakin acuh dan permisif, sedangkan pandangan para teolog tidak seragam. 3 hal inilah yang meyakinkan saya bahwa studi ini adalah studi yang sangat penting sekali. Walaupun studi ini, topik ini adalah salah satu topik seminar yang paling sulit. Salah satu, bukan yang paling sulit, tetapi di antara ratusan seminar yang saya pernah bawakan, ini adalah salah satu yang paling kompleks, salah satu yang paling rumit. Nah, mari kita akan lihat strategi pembahasan saya. Biasanya orang kalau membahas tentang perceraian, langsung mendiskusikan Matius 19 itu. Barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina dan menikah dengan orang lain, maka ia berbuat zina. Biasanya orang langsung fokus pada teks itu. Tetapi saya tidak mengambil jalan semacam itu. Sebaliknya saya akan memberitahu strategi yang akan saya pakai. Yang pertama, saya akan menyelidiki teks-teks yang lebih transparan dulu. Teks-teks yang lebih transparan. Mengapa saya memutuskan ini? Karena di dalam ilmu tafsir Alkitab, di dalam hermeneutika, ada sebuah prinsip yang penting. Teks-teks yang kurang jelas harus ditafsirkan berdasarkan teks-teks lain yang jelas. Ada beberapa teks itu kan tidak jelas, penafsirannya seperti apa mengambang. Nah, untuk teks-teks yang mengambang semacam itu, kita perlu untuk melihat dari perspektif teks-teks lain yang sudah lebih jelas dan tidak diperdebatkan. Dan saya pikir ini merupakan prinsip yang logis sekali untuk kita ikuti. Makanya saya tidak akan langsung membahas Matius 19 atau 1 Korintus pasal 7 ketika mengatakan kalau seorang berpasangan dengan orang yang tidak beriman dan orang yang tidak beriman minta cerai, maka dia boleh cerai. Saya tidak langsung menuju ke ayat-ayat itu, tapi saya akan menjelaskan pandangan secara umum yang tidak terelakkan, yang tidak terbantahkan tentang perceraian. Baru setelah itu yang kedua, saya akan menafsirkan ulang teks-teks perkecualian tadi. Matius 5 ayat 32, Matius 19 ayat yang ke-9, dan 1 Korintus 7 ayat 15. Itu nanti akan saya tafsirkan ulang. Yang ketiga, saya akan mendekati persoalan ini juga dari sisi akal budi Kristiani. Maksud saya begini, walaupun nanti hasil penafsiran ulang terhadap teks-teks tadi, mungkin beberapa orang masih bersikeras memperdebatkan. Tapi saya akan mengajak untuk meninggalkan teks-teks itu sebentar dan melihatnya dari sisi akal budi Kristiani. Seandainya kita semua memakai perspektif Kristiani dan memandang perceraian, kira-kira kita mendapati perceraian itu boleh atau tidak boleh. Dan yang terakhir strategi saya adalah menarik konklusi dan memberikan nasihat-nasihat pastoral. Nanti saya akan menarik konklusinya apa dan saya akan mencoba memberikan tips-tips pastoral menghadapi orang yang bercerai. Mari kita akan lihat satu persatu. Teks-teks yang lebih transparan. Saya akan cepat di bagian ini karena nanti saya akan lebih fokus pada strategi yang kedua, menafsirkan ulang Matius 19 dan 1 Korintus 7. Mari kita melihat teks-teks yang lebih transparan, saudara. Mari kita membaca Alkitab kita, Markus 10 ayat 11 dan 12. Markus 10 ayat 11 dan 12. Kalau sudah menemukan saya akan membacakan. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Berarti yang berzina ini yang menceraikan dan juga yang menikahi kembali. Sama-sama berzina. Dan perhatikan di dalam ayat ini tidak ada kecuali karena zina. Ayat ini bersifat absolut.
Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Kemudian kalau kita bandingkan Lukas 16 ayat 18, Lukas 16, 18. Ini bagian yang paralel juga di dalam Matius yang nanti kita akan sorot secara lebih khusus. Saya bacakan Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Dan tidak ada keterangan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Tidak ada. Padahal kisah yang dicatat Markus dan Lukas ini, kisah yang sama ada di Matius. Matius menambahkan atau ada tambahan di Matius kecuali karena zina. Nanti saya akan sampai ke sana di bagian selanjutnya. Saya akan menerangkan apakah Matius yang menambah atau Markus Lukas yang mengurangi. Kalau memang Matius menyertakan kecuali karena zina, alasannya apa? Matius menyertakan itu, apa arti kecuali karena zina? Nanti semua akan saya terangkan di bagian yang kedua. Sekarang kita hanya perlu melihat teks-teks ini. Menurut saudara, kalau saudara membaca sekilas saja, perceraian diperbolehkan atau tidak? Tidak boleh kan ya? Kalau saudara membaca teks ini saja sekilas, tanpa kita menyelidikinya secara rumit segala macam, maka saudara akan menemukan bahwa menurut teks ini perceraian dilarang. Ada larangan terhadap perceraian, tidak ada perkecualian. Kemudian pernikahan kembali dipandang sebagai perzinahan. Berikutnya teks yang akan kita baca adalah 1 Korintus 7 ayat 39 dan Roma 7 ayat 1 sampai 3. Kita akan melihat dari dua teks ini bahwa pernikahan itu berlaku mengikat sampai salah satu mati. Saya bacakan 1 Korintus 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Siapa di sini yang sudah menikah dan ingat janji pernikahannya? Saya, nama, masih ingat ya Bu ya? Janjinya bagaimana Bu? Bisa minta tolong? Saya mengambil engkau sebagai suamiku gitu kan. Dan di hadapan Allah hambanya seluruh jemaat sebagai saksi untuk menjadi suami yang mengasihi dan setia kepadamu. Dalam hal suka dan duka, kelimpahan kekurangan, sakit atau sehat, sampai kamu berzina. Enggak ya, sampai maut memisahkan kita. Loh, apakah ada yang di gerejanya itu memakai janjinya itu sampai kamu berzina? Atau begini, sampai maut memisahkan kita, kemudian ada asteriknya, syarat dan ketentuan berlaku. Apakah ada yang punya janji semacam itu? Tidak ada ya, tidak ada, sungguh ya, tidak ada. Berarti paling tidak pada saat kita mulai pernikahan, kita itu punya pikiran begini, pernikahan itu hanya berakhir kalau salah satu atau dua-duanya mati. Jadi begitu salah satu mati, maka sudah tidak ada ikatan sama sekali. Dalam khotbah saya minggu lalu saya sudah menerangkan ini, bahwa salah satu mati berarti sudah tidak ada hubungan suami istri. Yang mati ya sudah, yang ditinggal mati boleh kawin lagi. Jangan punya pikiran, nanti kalau kawin lagi kan koko nanti di surga sedih ngelihat aku gitu kan. Justru kalau kamu sendirian terlunta-lunta sebatang kara gitu kan, nanti orang lain yang sedih. Jadi sudah tidak ada hubungan saudara ya, tidak ada hubungan. Jadi bagi Bapak Ibu saudara yang pernikahannya tidak bahagia, ayat ini menjadi ayat penghiburan untuk kita. Nanti pada waktu mati sudah tidak bertemu lagi. Di surga sudah tidak satu kamar. Berikutnya selain di 1 Korintus 7, kita akan lihat di Roma pasal 7. Roma pasal 7. Saya bacakan Roma pasal 7. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup.
Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu tidak selingkuh. Bukan, selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Kalau saudara membaca 1 Korintus 7 dan Roma 7 ini, sekilas saudara baca, perceraian boleh atau tidak? Pasti kita akan mengatakan tidak boleh. Dari pembacaan yang natural, kita mengatakan perceraian tidak boleh. Ini norma yang lebih umum di dalam Alkitab. Nah berikutnya saudara, mari kita lihat teks lain. Teks lain yang akan kita baca adalah Efesus 5. Efesus 5. Mari kita melihat Efesus 5. Efesus pasal yang 5. Kita tidak akan membaca seluruhnya, tapi saudara silakan melihat di dalam Alkitab saudara, mulai dari ayat yang ke-22 sampai bagian yang ke-31, itu semua berbicara tentang pernikahan. Istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kristus mengasihi jemaat menjadi teladan, suami harus mengasihi istri. Makanya tidak heran Paulus menutup dengan kalimat ini di Efesus pasal 5 ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat. Dengan kata lain, Paulus memandang bahwa pernikahan Kristen itu merupakan sebuah refleksi, sebuah gambaran tentang hubungan Kristus dan jemaat. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam konteks pernikahan, kita harus menempatkan diri di dalam relasi jemaat dan Kristus. Istri misalnya, tugasnya apa? Tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Apakah ada perkecualian jemaat-jemaat tertentu itu boleh tidak tunduk? Semua jemaat harus tunduk kepada Kristus, benar nggak saudara? Harus tunduk. Berarti itu mengikat semua istri tunduk kepada suami. Nah berikutnya juga, suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Ini tuntutan yang tinggi sekali. Karena kita sebagai suami dituntut untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah kira-kira kita ini kan sering berzina secara rohani. Sering tidak setia kepada Tuhan. Tapi apakah ketika kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan kemudian menceraikan kita dan tidak mau lagi menerima kita? Tuhan tetap menerima kita kan? Begitu pula seharusnya itu menjadi refleksi di dalam keluarga kita. Apapun yang terjadi, kita ingin bahwa keluarga kita mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat. Dan itulah tujuan dari pernikahan Kristen. Teks yang lain yang jelas adalah di Hosea 1 sampai Hosea 3. Jadi kita tidak perlu membaca bagian ini. Hosea 1 sampai Hosea 3, terutama di Hosea 1. Saudara ingat nak, Tuhan berkata kepada Nabi Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal, peranakkanlah anak-anak sundal dan sebagainya. Kemudian Hosea punya anak beberapa. Anaknya dikasih nama. Namanya tidak enak semua. Namanya itu punya arti yang tidak enak. Kamu bukan umatku. Nama-namanya sudah tidak enak. Menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya. Jadi umatnya, bangsa Israel dan bangsa Yehuda itu sering berzina secara rohani. Mengikuti dewa-dewa asing, mengikuti dewa-dewa kafir. Makanya Allah sempat marah kepada mereka. Tapi perhatikan, setelah Allah marah kepada mereka, yang dilakukan Allah adalah mengambil mereka kembali. Allah mengampuni umatnya, Allah mengampuni dan menerima mereka kembali. Terlepas dari perzinahan apapun secara rohani yang dilakukan oleh umatnya, maka Allah selalu setia kepada umatnya. Dan bukankah gambaran tentang kasih Allah kepada umatnya ini seharusnya menjadi teladan, gambaran kita dengan pasangan kita. Sehingga walaupun salah satu pasangan berzina dan tidak setia, bukankah seharusnya itu menjadi teladan untuk kita. Semua teks ini saudara, saya sebut teks yang transparan. Bukan berarti tanpa perdebatan sama sekali. Kalau orang namanya sudah tidak setuju, pasti punya celah untuk tidak setuju. Misalnya homoseksualitas. Saudara percaya enggak? Ada beberapa teolog itu gay. Saudara percaya enggak bahwa mereka menulis artikel mendeklarasikan diri sebagai teolog yang gay,
Dan mereka menafsirkan ulang beberapa ayat Alkitab. Seolah-olah ayat-ayat itu memberi ruang untuk homoseksualitas. Percaya nggak kalau saya ngomong begini? Beberapa teolog itu gay loh saudara. Beberapa profesor di seminari di Amerika itu mengaku terus terang bahwa mereka homoseksual. Dan mereka mencoba menafsirkan ayat-ayat yang mungkin secara umum kita baca sudah pasti menentang. Tapi selalu dicari celah begitu. Nah ketika saya mengatakan transparan, bukan berarti tanpa perdebatan sama sekali. Kalau saudara mau memperdebatkan, pasti ada poin untuk memperdebatkan. Tetapi paling tidak, ayat ini jauh lebih eksplisit, jauh lebih tidak bermasalah daripada beberapa teks yang sebentar akan kita bahas. Ini strategi pertama saya, memulai dengan ayat-ayat yang transparan. Berdasarkan ayat-ayat transparan ini, nanti kita akan melihat ayat-ayat lain yang kurang transparan. Dan sekarang mari kita sampai pada strategi saya yang kedua, yaitu menafsirkan ulang beberapa teks yang bermasalah. Mari kita membaca Matius 19, kalau ini kita perlu baca semuanya. Matius 19, ada dua teks yang akan kita bahas. Matius 19 dan 1 Korintus 7. Mari kita membaca Matius 19. Ayat yang pertama kita akan baca sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk saudara semua. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara, jelas dari perbincangan ini, saudara bisa menangkap kesan begini. Apa yang disampaikan Yesus di sini sulit untuk dimengerti. Pertama, Yesus juga bilang begitu. Siapa yang bisa mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi nanti setelah saya jelaskan, saudara tidak mengerti, jangan salahkan saya. Karena memang Yesus sendiri bilang, ini sulit untuk dimengerti. Kalau saya bisa menjelaskan dengan jelas, saya sungkan sama Tuhan Yesus. Ya. Nanti, wah kalau lebih jelas dijelaskan Yakub Trihandoko daripada Tuhan Yesus. Nanti saya kualat. Ya. Nah ini memang sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Ada banyak perbedaan penafsiran. Tapi inilah penafsiran saya. Saya memahami teks ini sebagai kritik terhadap perceraian. Jadi saya yakin perceraian itu tidak biblikal. Perceraian itu tidak alkitabiah. Sekalipun karena zina dalam tanda kutip seperti yang banyak dipikirkan orang. Nah mengapa saya sampai pada konklusi ini? Mari kita lihat satu persatu. Tuhan Yesus itu ketika memberitahukan hal tadi, dia memikirkan segala alasan untuk bercerai. Orang-orang Farisi tadi datang untuk mencobai Yesus, pertanyaannya apa? Masih ingat enggak? Bolehkah menceraikan istri dengan alasan
apa saja. Garis bawahi kata itu ya. Dengan alasan apapun boleh atau tidak. Nah saya perlu jelaskan dulu. Orang-orang Farisi ini dan orang Yahudi pada umumnya banyak mengikuti konsep dari Rabi Hillel. Rabi Hillel. Kalau saudara tahu ada rabi yang terkenal itu namanya Shammai, kemudian Rabi Hillel pada zamannya Yesus. Di periode berikutnya ada Rabi Akiba. Kalau saudara pergi ke Israel, beberapa nama jalannya itu ada nama-nama mereka. Nah, Rabi Shammai konsepnya tentang perceraian lebih konservatif sekali. Jadi hanya boleh kalau terjadi percabulan, dalam arti pasangannya berselingkuh secara seksual, itu boleh bercerai. Jadi Shammai itu lebih dekat dengan pandangan Tuhan Yesus. Nah Rabi Hillel pandangannya lebih liberal. Rabi Hillel memandang apapun bisa jadi alasan untuk menceraikan istri. Karena berdasarkan Ulangan 24 bunyinya begini. Barang siapa mendapati istrinya berbuat yang tidak senonoh, maka ia boleh menceraikannya dengan memberikan surat cerai. Nah, tidak senonoh itu artinya apa? Rabi Hillel menafsirkan gini, kalau istrimu masak terlalu asin, itu juga tidak senonoh. Maka engkau boleh menceraikan dia dan kawin lagi. Kalau istrimu kurang ajar kepadamu, maka itu juga tidak senonoh, engkau boleh menceraikannya. Nah, pada waktu orang-orang Farisi tanya kepada Tuhan Yesus ini pertanyaan yang sangat mencobai Tuhan Yesus. Karena mereka ingin tahu di antara dua kutub, Rabi Shammai dan Rabi Hillel, Yesus ada di mana? Yesus membela yang mana? Karena dua rabi ini juga sama-sama punya pengikut. Nah pada saat mereka bertanya, bolehkah menceraikan istri dengan alasan apa saja? Apa saja? Berarti ini kan sifatnya inklusif. Setuju nggak dengan saya? Dengan alasan apa saja itu berarti termasuk salah satunya perzinahan atau tidak? Alasan apa saja kok? Ya berarti termasuk perzinahan kan? Dan jawaban Yesus sudah jelas. Jawaban Yesus adalah merujuk balik pada doktrin penciptaan. Dan jawaban Yesus pada dasarnya boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Makanya orang-orang Farisi kan tanya, loh kalau tidak boleh cerai, mengapa Musa memberikan surat cerai? Berarti mereka menangkap jawaban Yesus adalah tidak boleh. Dan Yesus mengatakan tidak boleh, alasannya itu doktrin penciptaan. Ini menarik sekali. Dia mengutip dua kisah penciptaan di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Kemudian dia kutip juga di Kejadian pasal yang kedua, maka laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 1, Kejadian 2, Yesus kutip. Kejadian 3 isinya apa? Kejadian 3 isinya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dengan kata lain jawaban Yesus sebetulnya begini loh. Kalau manusia itu tidak dikaitkan dengan dosa, sebetulnya perceraian itu tidak ada. Perceraian itu ada karena dosa ada di dalam dunia. Saudara bayangkan seandainya tidak ada dosa di dalam dunia, perceraian ada enggak kira-kira? Penyebab perceraian apa sih? Yang sering terjadi penyebab perceraian. Wah, selingkuh misalnya. Loh kalau enggak ada dosa kan enggak ada selingkuh. Suaminya suka mukuli sehingga istrinya enggak tahan, pergi. Lah, sebelum ada dosa kan enggak ada abuse. Pelecehan enggak ada. Atau istrinya terlalu cerewet begitu kan. Ngomongnya kasar, suaminya tiap bulan, tiap minggu harus ke THT. Akhirnya uangnya habis dan memutuskan untuk bercerai misalnya. Nah tapi kan sebelum dosa ada, semua perkataan manusia kan manis dan enak untuk didengar. Sehingga perceraian itu saudara harus pahami, hanya mungkin ada ketika dosa ada. Dosa tidak ada perceraian. Dengan kata lain, rancangan awal Allah yang ideal adalah tanpa perceraian. Pernikahan itu monogami. Makanya Yesus tadi mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa Alkitab mengatakan apa? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Maksudnya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berarti ini bicara tentang monogami. Dan ini pernikahannya memang cuma sekali, saudara. Cuma sekali. Saya membayangkan ya. Tuhan mengapa menciptakan satu Hawa ya?
Pernah berpikir enggak, kenapa enggak diciptakan Hawa yang lain? Kan waktu jatuh dalam dosa, Adam kan sudah nyalahkan Hawa toh ya. Hawa dengan Adam konflik. Gitu. Pernah enggak membayangkan Tuhan tanya kepada Adam, Dam, kamu enggak cocok lagi sama Hawa ya? Enggak, tak bikin yang baru. Enggak loh, diciptakan ya cuma satu Hawa saja. Bahkan setelah hubungan mereka disharmonis pun, Allah tidak menciptakan Hawa yang lain. Dengan kata lain, pernikahan dari awal itu monogami dan cuma sekali. Dan kesatuan pernikahan itu kesatuan spiritual. Karena Allah yang berfirman, tadi Tuhan Yesus mengatakan, bukankah Allah juga berfirman, keduanya menjadi satu daging. Berarti yang menyebutkan itu menjadi satu karena ada perintah Allah di sana. Dan yang lebih parah lagi, menurut saya ini paling penting sekali saudara. Apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ini jawaban yang paling fatal terhadap orang Farisi. Karena orang Farisi tanyanya begini, bolehkah seseorang menceraikan istrinya? Pertanyaannya sudah keliru. Karena menceraikan itu bukan tugasnya seseorang. Menceraikan itu bukan haknya manusia. Menceraikan itu haknya Allah. Dan Allah ketika menceraikan melalui apa? Kematian. Manusia tidak berhak untuk menceraikan apa yang sudah dipersatukan oleh manusia. Jelas Yesus tegas mengatakan tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Ini jawaban Yesus yang tegas. Tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Dan rancangan kekal Allah, rancangan ideal, kalau saudara mau yang lebih tepat, rancangan ideal Allah adalah di penciptaan. Tidak ada perceraian. Lalu orang-orang Farisi mencobai Yesus dengan sebuah ayat. Wah biasalah saudara ya. Dua orang yang sama-sama tahu Alkitab, biasanya kalau sedang berdialog selalu ada ayat-ayat yang coba untuk dilontarkan. Karena memang menguasai ayat. Nah, orang Farisi langsung teringat Ulangan 24. Dan coba kita lihat Ulangan 24 saudara. Mari kita membuka Ulangan 24. Ulangan 24. Saya bacakan untuk kita dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Dan jika laki-laki yang kemudian itu tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya. Perhatikan ini, setelah perempuan itu dicemari, bentuk pasif. Setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jangan engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Orang-orang Farisi langsung ingat Ulangan 24 ayat 1 ini. Kalau memang tidak boleh cerai, mengapa Musa itu memerintahkan untuk memberikan surat cerai? Ayatnya ini nih yang dipikirkan. Alkitabiah enggak? Loh, mengutip ayat itu Alkitabiah enggak? Banyak kali kan kita mikir, pokoknya asal ngutip ya Alkitabiah. Ternyata belum tentu loh. Kalau ngutip dan kemudian menafsirkannya keliru. Mengutip kemudian menerapkannya secara salah, ya tetap aja enggak Alkitabiah. Nah pada saat orang-orang Farisi memakai ayat ini, loh Musa kan memerintahkan untuk memberikan surat cerai. Jawaban Yesus apa? Itu karena kekerasan hatimu. Itu karena kekerasan hatimu. Jadi walaupun ada perizinan perceraian, itu karena kekerasan hati. Orang itu memang seringkali karena kita tercemar oleh dosa. Kita egois. Kita ini sering melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang lain.
Walaupun orang lain berbuat jahat, kita balas berbuat jahat. Nah, untuk menjaga yang buruk tidak menjadi lebih buruk, maka Allah seringkali membuat sebuah aturan. Saya ulang sekali lagi. Untuk menjaga supaya yang buruk tidak menjadi lebih buruk, maka Allah seringkali membuat peraturan untuk itu. Tapi ketika peraturan untuk menghindari yang lebih buruk ini diberikan, bukan berarti peraturan itu adalah peraturan yang ideal. Tangkap enggak maksud saya? Supaya yang buruk tidak menjadi lebih buruk, perlu ada peraturan. Tapi pada saat peraturannya ini diberikan, jangan sampai kita menganggap ini yang ideal toh. Contohnya begini. Kalau ada orang menyerang kita dan nyawa kita terancam tanpa kita melakukan kesalahan, maka kita boleh membela diri. Balas orang itu supaya kita selamat dan supaya orang itu terhindar dari dosa yang lebih parah, yaitu membunuh kita. Tapi izin untuk situasi khusus itu tidak boleh dong kita terapkan pada konteks sembarangan. Bertemu orang langsung pukul. Kenapa? Karena ada ayatnya kita boleh memukul. Pasti salah kan konsepnya begitu. Jadi untuk menghindari sesuatu yang lebih buruk, Allah seringkali membuat peraturan. Tapi peraturan itu tidak boleh diterapkan secara sembarangan. Dan tidak boleh dianggap itu peraturan yang ideal. Jadi ketika Musa memerintahkan memberikan surat cerai, itu karena kekerasan hati. Dan yang berikutnya saudara, yang kita perlu perhatikan adalah ini. Begitu Tuhan Yesus menyangkal pandangan mereka, Tuhan Yesus balik lagi ke doktrin penciptaan. Beri sekat Ulangan 24. Kita kembali ke Matius 19. Matius 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang Farisi, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula, berarti sejak penciptaan. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi Yesus membuat dua perbandingan ini, saudara. Boleh karena kekerasan hati dengan yang ideal. Jadi kalau orang-orang mengatakan begini, boleh bercerai karena zina, sekalipun kita anggap itu boleh, kita harus memberikan catatan. Berarti itu menunjukkan apa? Kekerasan hati. Dan berarti itu tidak sesuai dengan rancangan awal Allah di penciptaan. Kalau tidak sesuai dengan rancangan awal Allah di penciptaan, berarti itu less than ideal. Dan kita sebagai orang Kristen harus mengejar terus, harus berjuang untuk mencapai yang ideal. Bukan menerima sesuatu yang biasa, tapi berusaha bertanding terus, berusaha berlari lebih cepat untuk mencapai yang ideal. Dan kembali ke Ulangan 24 tadi, saudara. Saya ingin membacakan satu ayat lagi di Ulangan 24 ini. Perhatikan ayat 3 dan 4. Saya bacakan dari ayat 4 langsung. Karena yang 3 tadi kita juga sudah baca, ayat 4 sudah, saya mau tekankan lagi ayat 4. Maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Saya penasaran dengan bentuk pasif yang dipakai di sana. Sehingga saya mencoba untuk mencari tahu, membandingkannya dengan yang asli dan terjemahan lain. Saya tetap mendapati bentuknya itu pasif. Jadi saya ceritakan mengapa bentuk pasif ini penting. Jika seorang suami sudah tidak mau istrinya karena dia mendapati yang tidak senonoh pada istrinya. Entah apapun artinya itu tidak senonoh. Kemudian istrinya dikasih surat cerai, istrinya pergi kawin dengan suami lain, orang laki-laki lain. Lalu oleh laki-laki lain, suaminya yang baru, dia juga dicerai, dikasih surat juga. Nah orang ini kalau kembali kepada suami yang pertama, Alkitab mengatakan jangan ambil dia. Karena dia sudah bukan berzina loh, istilah yang dipakai sudah dicemari. Berarti Alkitab mengajarkan pernikahan ulang itu adalah pencemaran. Kalau Alkitab mengatakan jangan diterima lagi karena perempuan ini telah berzina,
mungkin telah berzina itu merujuk pada yang tidak senonoh tadi itu loh saudara. Berarti kan yang menjadi subjeknya kan perempuan itu kan, ngerti maksud saya. Jadi seandainya tidak senonoh itu dikaitkan dengan seks, dengan percabulan dan sebagainya. Dan suami pertama tidak boleh menerima kembali gara-gara tidak senonoh tadi, maka seharusnya bunyinya itu aktif. Suami yang pertama tidak boleh menerima dia kembali karena dia telah berbuat tidak senonoh. Atau karena dia telah mencemari dirinya. Bukan loh saudara. Tapi bentuknya pasif. Karena dia telah dicemari. Yang mencemari siapa? Yang mencemari siapa? Suaminya yang kedua toh ya. Loh, kalau memang perceraian itu boleh dan sah untuk menghentikan perkawinan, berarti istri ini kalau mau dengan orang lain juga enggak apa-apa dong. Tapi tetap Alkitab mengatakan istri itu dicemari. Dengan kata lain, Alkitab menyiratkan walaupun dalam kasus perzinahan, pasangan yang berbuat tidak senonoh, nikah dengan orang lain, tetap itu dianggap melanggar pernikahan yang ada. Padahal kan sudah cerai toh. Tapi seolah-olah pernikahannya masih ada dan masih bisa dilanggar. Jadi walaupun orang-orang Farisi memakai Ulangan 24, Yesus menjelaskan yang ideal bukan itu. Musa memberikan surat cerai untuk menghindari yang lebih buruk dan itu karena ketegaran hatimu. Dan saya percaya orang-orang yang memilih untuk bercerai, saya tidak bisa mengabaikan perasaan mereka. Saya tahu betapa sulitnya orang berjuang memutuskan pada akhirnya untuk bercerai. Saya menangani beberapa orang yang pada akhirnya juga memutuskan untuk bercerai. Situasi yang sangat berat sekali. Tapi kalau saya ingin melihat Alkitab kembali dan saya mencoba untuk setia kepada Alkitab, maka saya ingin mengatakan bahwa ada kaitan dengan kekerasan hati dalam banyak perceraian. Saya tidak mengatakan dalam setiap perceraian, tetapi dalam banyak perceraian itu ada kekerasan hati yang bergabung di sana. Seandainya dia tidak mengeraskan hati, mungkin perceraian bisa dihindari. Tapi karena ada kekerasan hati, pada akhirnya mereka memilih jalan yang lebih pintas, yang menurut mereka lebih nyaman, yaitu perceraian. Balik lagi di Matius 19, saudara. Mengapa saya meyakini teks ini merupakan kritik terhadap perceraian? Selain larangan Tuhan Yesus berlaku untuk alasan apa saja, selain alasan Yesus tadi, larangannya didasarkan pada doktrin penciptaan, dan selain sanggahan orang-orang Farisi dari Ulangan 24 itu tidak tepat, juga ini ada yang penting yang kita perlu pahami. Frase perkecualian hanya berlaku pada tahap pertunangan kuno. Banyak orang yang menyetujui perceraian karena perzinahan menganggap ayat ini berbicara tentang orang yang sudah menikah. Lalu salah satu berzina, bersetubuh dengan orang lain, terus boleh bercerai. Tapi saya ingin memberikan kritik terhadap pandangan mayoritas itu. Dan bagaimana saya memberikan kritik, saya jelaskan pelan-pelan supaya saudara bisa mengerti. Saudara menemukan kata berzina 2 kali di frase tadi, Matius 19. Coba semua baca lagi, kecuali kalau saudara memang menghafal ayat ini dan menjadikannya ayat favorit. Tapi kalau saudara tidak hafal, silahkan membaca kembali. Matius 19 ayat 9. Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena jinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat jinah. Jadi kata jinah muncul 2 kali. Dalam bahasa Indonesia katanya sama yang dipakai, jinah, jinah. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai itu berbeda. Kata Yunani yang dipakai itu berbeda. Coba ditampilkan slide sebelumnya supaya yang lain bisa langsung tahu. Yang dari awal ada Matius 19-nya, ada teks Yunaninya.